Aku minta Bapak jual tanah ini sekarang juga. Aku butuh duit 400 juta buat ngelamar Mila. Aksa pasti akan menolong kamu setelah dia menuruti perintahku membunuh Ratu Ulas. Siapa kamu? Mas Isyan, apa kau tidak mengingatku? Ini aku, Tara. Dengar, aku tidak kenal siapa dirimu. Menjauhlah. Akhirnya aku bisa ngedapetin cap jempol Bapak. Dan aku bisa ngejual tanah kosong ini. Dapat uang 400 juta. Bagaimana keadaan anak saya, Pak Ustadz? Pak Wani yang sabar ya. Rijal memang terkena ilmu pelet. Tapi peletnya itu susah untuk dilepasin. Sekarang Rijal udah tenang. Dan pesan saya ya, Pak Wani banyak-banyaklah berzikir agar peletnya itu benar-benar hilang. Iya, Pak Ustadz. Saya yakin, Pak Ustadz, uang hasil penjualan tanah yang dijual sama Rijal itu ada sama Mila. Soalnya tadi Rijal pulang nggak bawa uang spesial pun. Sebaiknya kita urus Rijal dulu, jangan punya pikiran yang macam-macam. Syukur-syukur si Rijal bisa terbebas dari ilmu pelet itu. Dan masalah kuburan Pak Adim, saya sudah suruh orang-orang untuk menutup lubangnya kembali. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu, ya. Iya, Pak Ustadz. Pok, Aye sama Pak Sebenarnya juga mau pamit pulang ya. Pok, jangan lupa tuh pesannya Pak Ustadz. Zikir terus yang banyak ya. Jagain Rijal juga ya. Makasih. Iya. Yang ikhlas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Etan. Aku nggak mau mati, lepasin. Aksa sudah mati. Kamu tidak ada gunanya. Bunuh dia. Amara, jangan khawatir. Tenang saja. Tante akan menolongmu, oke? Bangun! Bawa mereka ke tahanan! Baiki! Nadine. Aku mau tanya sama kamu. Apa benar Amarah hilang itu gara-gara kamu dan itu semua adalah rencana kamu? Dan satu lagi, apa benar kamu adalah siluman ular? Dan kamu bekerja sama dengan pasukan harimau untuk menculik Amarah? Iya. Aku gak tahu tentang semua itu. Jangan bohong kamu, Nadine. Tolong kamu jujur sama aku. Aku gak bohong. Aku memang benar-benar gak tahu dan aku gak ngerti tentang siluman ular. Apa yang kamu maksud itu semua? Maaf, aku harus kembali kerja. Tunggu, Nadine. Aku belum selesai ngomong. Ada apa lagi, Reno? Aku cuma mempermainkan Reno aja. Ya, iseng-iseng
berhadiah karena aku capek hidup miskin sebagai office girl. Dengan aku bersama Reno, aku bisa diajak dan dikenalin sama konglomerat kaya raya. Dari situ aku ketemu sesama seseorang yang konglomerat jauh dari dia. Dan sekarang aku tinggal tunggu waktu aja untuk bisa bertunangan dan bersama konglomerat pastinya. Nadine, apa benar? Selama ini kamu cuman manfaatin aku doang supaya kamu bisa pacaran sama orang-orang kaya. Astagfirullahaladzim, Reno, aku gak pernah punya pikiran kayak gitu. Tolong Nadine, kamu bicara jujur sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu cuma manfaatin aku doang supaya kamu bisa pacaran sama orang-orang kaya dan kamu bisa merotin mereka, iya kan? Benar kan Nadine? Kamu ini memang cewek matre. Aku mencintai laki-laki itu pasti dengan tulus, Reno. Aku gak pernah mau tahu laki-laki itu kaya atau miskin. Kalaupun aku memang gak mau sesama kamu karena memang aku gak suka, bukan karena aku cewek matre. Mila. Mila. Aku sangat mencintaimu, Mila. Aku akan ngelakuin apa aja buat dapatin kamu. Mila. Kembalilah padaku, Mila. Mila. Aku mencintaimu, Mila. Mana bukti cintamu? Semuanya nol besar. Sampai sekarang yang semua kamu kasih itu masih kurang. Mila, percayalah padaku, Mila. Aku sangat cinta sama kamu. Mila. Sekarang kamu balik dalam kendaliku, Rizal. Aku menguasaimu. Kembali dalam pelukanku. Mila. 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 Rizal sadar, Rizal kamu bangun, Rizal. Diam! Istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan ganggu aku. Aku butuh Mila. Aku mau menikahi Mila. Rizal, Mila. kamu sadar, Rizal. Ya Allah. Rizal, tunggu, kamu mau kemana, nak? Tunggu, Rizal. Tunggu, kamu mau kemana, Rizal? Minggir. Jangan halangin aku. Mila. Aku baru aja mau ke rumah kamu. Mila, aku mohon. Jangan pelet anakku. Tolong lepasi pelet kamu sekarang juga. Dasar orang tua rese. Mendingan aku kerjain aja sekalian. Kamu ngapain anak aku? Hah? Ibu jangan pernah ikut campur urusan aku. Mila, ayo kita pergi. Rizal, tunggu, Rizal. Lepasin. Tunggu, Rizal. Ibu. 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 Astaga. Ibu meninggal. Kalau sampai warga mikir Rizal membunuh ibunya, bisa gagal nih dapat warisan rumah. Bu. Ibu. Rizal, kamu harus pura-pura histeris sekarang. Bilang aja kalau ibumu jatuh sendiri, terus kepleset dan meninggal. Udah, pura-pura sedih sekarang.
biar mereka semua percaya. Dan nanti setelah pemakaman ibumu selesai, kita akan dapat warisan ibumu. Ya udah, sekarang kamu pulang. Aku mau teriak manggil warga. Pergi. Tolong! 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 Ibu bangun, Ibu. Kenapa itu? Ini lu kenceng banget. Minta tolong gua kira dari mana? Wah. Sini. Jal. Ibu lu apain ini? Hah? Lu kerjaan apa ini sampai begini nih? Tahu ya Allah. Nggak tahu, Be. Nggak tahu gimana? Tadi aku mau pergi. Terus ibu narik-narik aku. Terus dia jatuh dan sekarang meninggal, Be. Innalillahi wa ngarang aja lah. Gua rasa nih, lu udah rencanain nih dari kapan-kapan tahu. Dasar lu anak durhaka lu. Kemarin lu durhaka sama bapak lu. Nah sekarang mak lu juga lu durhakain. Gila kali lu ya. Suwe lu. Dengerin bini gua ngomong. Enggak, Nyak. Alah, itu buktinya. Ibu memang udah jatuh kayak gini, aku nggak tahu, Nyak. Lagian, aku udah cukup nyesel. Dulu durhaka sama bapak. Udah. Kenapa malah ribut sendiri? Mungkin ini sudah takdirnya Wawane. Kagak mungkin, Pak Ustadz. Kebaca pergerakan lu. Lu mau banget warisan kan? Ngaku lu mau jadi apa lu? Ngaku lu. Iyalah. Gua mau jadi apa lu? Mana mungkin seorang anak mampu membunuh anak ibunya sendiri? Bisa aja. Mana ada maling ngaku. Bener. Bisa aja kalau hilang akalnya. Nah buktinya bongkar makam bapaknya sendiri ada tuh. Ini tuh katanya. Wow, apalagi lu kalau udah kena pelet cewek, kagak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Udah, kau malah berdebat sendiri. Yang terpenting Rijal itu sudah menyadari apa kesalahannya. Ibu, maafin Rijal, Bu. Mata buaya. Kalau mereka udah nggak curiga lagi sama aku dan percaya kalau aku udah tobat, aku bakal dapatin warisan ibu. Aku bisa segera menikah sama Mila. Udah Rijal, kamu jangan menangis terus. Ikhlaskan kepergian ibu kamu. Yang terpenting kamu harus bertobat dan menyesali semua kesalahan kamu. Tuh dengerin. Iya, Pak Ustadz. Saya bertobat, Pak Ustadz. Saya tobat, Pak Ustadz. Alhamdulillah, sekarang Rijal sudah mengakui kesalahannya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu dan menerima tobatmu. Ayo sekarang kita bawa mayat ibumu ke dalam. Ayo, awas ya. Lu angkat juga. Bantuin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kebentok. Awas. Ke dalam, hati-hati, awas, hati-hati. Apa bantuin? Berat, Tat. Ada apanya? Nadine, tuh Powani meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan ya? Barusan aja meninggalnya. Oh ya, Nadine, lu buruan deh ke masjid ya. Lu bilangin sama marbot masjid, biar disiarin tuh berita meninggalnya Powani, keluarga, ya. Kayaknya ada yang nggak beres sih, Nya. Iya, kayaknya sih gara-gara si Mila tuh. Soalnya Powani pernah bilang tuh, kayaknya si Mila tuh melet si Rijal. Udah buruan deh, lu sono ya ke masjid ya. Nya juga mau nyari warga nih buat ngurusin jenazahnya Powani, ya. Iya, Nya. Hati-hati ya. Nyi, ada apa, Nyi? Kita ke tempat papamu sekarang. Tapi Nadine mesti ke Bang Rizal dulu. Soalnya Bang Rizal kena pelet sama Empok Mila, Nyi. Aku harus ambil pelet itu dari Empok Mila. Baiklah kalau begitu. Aku akan antar. Iya, Nyi. Ibunya Rizal sudah meninggal. Dan sebentar lagi Rizal akan dapatkan semua warisan itu. Dan semua warisan itu akan dikasihi ke aku. Aku akan kaya raya. Aku akan tinggalin Rizal. Dan dia gak akan bisa berkutik lagi.
Sebab jimat ajian jaran goyang itu akan terus masuk ke dalam tubuhnya jika jimat ini masih terus berada di tanganku. Jadi ini gara-gara lupa bikin Bang Rizal durhaka sama orang tuanya. Nadine? Jadi pelet itu juga bikin Bang Rizal ngebunuh orang tuanya. Ya Allah, Pok. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Mila, kalau kamu masih menggunakan pelet, jaran goyang itu bukan hanya Rizal saja yang berbahaya, tapi kamu juga. Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Jimat ini gak akan membahayakan. Bahkan dari sinilah aku bisa dapat banyak uang. Itu perbuatan yang gak benar, Pok Mila. Pok Mila pasti dapat ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Buang ilmu peletmu itu sebelum semua terlambat. Enggak, aku gak mau. Berikan ke kalung jimat itu. Karena ke kalung itu sumber malapetaka, Pok. Enggak, aku gak mau. Kalau kalung ini lepas dariku, maka Rizal gak akan tunduk lagi padaku. Astagfirullahaladzim. Jangan lari. Kalau gitu aku akan ambil paksa ke kalung yang Empok pakai itu. Jangan ganggu aku. Pergi kalian. La ilaha illallah. 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 Randa dulu. La ilaha Randa di depannya nih. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan naruhnya. Mari nih. Terus. Nah, sudah. Ya. Terus. Ya. Ya, gitu udah. Dah, taruh dulu dah. Bismillah. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalian gak akan bisa ngerebut jimat ini dariku. Nyi, tolong aku. Ini kuat sekali jimat kalungnya, Nyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan ambil kalungku. Kembalikan. Jimatku. Kenapa Jal? Apa lu? Woi, Jal. Kenapa? Babe, Iya gua ini. Babe. Milik gua. ini kita di mana, Beh? Allah, pemakaman. Di makam. Kuburan pemakaman. Ini siapa? Ya ilah, ibu lu meninggal. Ibu lu meninggal. Ini ibu. Iya, ibu lu meninggal. Ibu lu. Baca deh. Gimana sih? Bener itu ibu lu baca deh tuh. Astagfirullah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sadar ya. Ibu! Ibu! Nggak mungkin, Ibu. Maafin aku, Bu. Maafin aku, Bu. Gara-gara aku jadi kayak gini, Bu. Maafin aku, Bu. Ya Allah, hukum aku ya Allah. Hukum aku ya Allah. Kalau bukan karena aku, Ibu akan jadi kayak gini ya Allah. Hukum aku. Ibu. Ya Allah. Hukum aku ya Allah. Gempa ini aneh sekali, Nyi. Ada apa ini, Nyi? Ini pasti karena Rizal berhasil lepas dari pelet itu. Apa karena jimat itu udah hancur? Dan peletnya Rizal hilang? Lebih baik aku lari. Jangan lari kamu! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal, Nyi. Kalau begitu, cepat kamu ke makam. Lihat keadaan Rizal. Kasih tahu orang-orang kalau Mila sudah meninggal. Iya, Nyi. Tolong! Bang, pegang tangan ayah, Bang. Tolong! Tolong! Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya Mpok Mila yang punya pelet udah ngelepasin peletnya Pak Ustadz. Tapi kenapa Bang Rizal masih kena azab ya? Toh Mpok Mila juga udah meninggal. Ini karena Rizal durhaka sama kedua orang tuanya. Mungkin Allah mengabulkan permohonannya untuk meminta maaf pada ibunya yang sudah dimakamkan. Itu sebabnya Rizal kenapa tertarik ke dalam bumi. Iya, Cuk, kan gitu-gitu aja. Emang ini bocah kan kita tahu semuanya ngelawan sama orang tua. Iya. Makanya lu gue bilangin semuanya sama orang tua jangan ngelawan, tak jadi durhaka kayak begini. Dengerin. Ini renungan buat kita semua. Maka kita nggak boleh nyakitin hati kedua orang tua kita. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua kita. Kalau begitu, mari kita doakan jenazahnya Rizal. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijembarkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudari Ratmi binti Solehan dengan Jaka bin Jamal dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Hentikan! Kami adalah anak dari Bu Ratmi. Dan kami setuju dengan pernikahan ini. Kalian ini apa-apaan sih? Malu ibu aja. Aku juga nggak setuju, Bu. Lagian ibu kalau mau nikah itu cari yang seumuran, jangan kayak dia. Orang masih muda kayak gini pasti dia mau morotin ibu aja karena dia tahu harta ibu banyak. Ah, kamu jangan sok tahu. Kamu sendiri kan yang sering diporotin sama cowok. Sial banget nih anak-anaknya Ratmi. Gua dikatain mau morotin di depan orang-orang. Tapi gua harus tetap tenang agar dapat simpati dari Ratmi dan orang-orang. Tenang dulu. Kayaknya lebih baik mah kalau masalah kayak gitu dibicarain ntar aja dah ya. Biar bagaimana juga ya kudunya lu berdua ada sopan santunnya, ini kan orang tua lu. Iya. Mendingan duduk aja dulu ya. Ntar diomongin baik-baik gitu ya. Diskusi gitu. Ya ngomong gitu ya. Aku sih terserah kamu aja. Kalau seandainya pernikahan ini mau dibatalkan, aku nggak keberatan kok. Sampai nanti anak-anak kamu setuju. Lagian juga aku tuh nggak mau kalau pernikahan kita ada pertengkaran seperti ini. Kamu nggak usah khawatir, ya. Aku bakalan nunggu sampai nanti semua merestui pernikahan kita. Enggak. Pernikahan ini harus dilanjutkan. Nggak jadi. Sebaiknya kalian keluar dari sini. Keluar! Ibu nggak butuh restu dari kalian. Ibu ini orang tua. Kalian akan durhaka kalau menghalangi kebahagiaan ibu. Ratmi, tenang. Kamu nggak baik marahin mereka depan para tamu. Diam lo. Lo nggak usah sok baik depan orang-orang. Gue udah tahu tipe cowok kayak lo. Lagian ibu tuh seharusnya sadar kita ngelakuin ini tuh karena kita sayang sama ibu. Hancip! Bawa mereka keluar! Mau? Jangan sampai mereka mengacaukan pernikahan kami. Maaf, tapi kan dia putra-putri ibu, Nek. Alah, nggak peduli. Kalau kalian nggak bisa ngurus, kalian akan kupecat. Siap. Maaf, Mas, Mbak. Baik. Menurut buku yang saya baca, kalau disuruh pergi, mendingan pergi ya. Iya, hormati deh yang punya hajat. Daripada ribut-ribut, mending kita pergi. Yuk, Tidak, ayo. Pergi kalian. Udah, sana. Pak Ustadz, kita lanjutkan pernikahan kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudari Ratmi binti Solehan dengan Jaka bin Jamal dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratmi binti Solehan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana, sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menjadi suami istri. Saya bahagia banget. Iya, aku juga bahagia banget bisa jadi suami kamu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan kehadirannya. Tanda terima kasih saya sudah menyiapkan sesuatu berupa beras. Silahkan kalian ambil di gudang. Ih, Po, kagak usah. Ih, ngerepotin ya. Dapat beras. Gak apa-apa, Po. Kita berbagi kebahagiaan. Oh iya, makasih banyak ya. Baik banget ya dia. Nanti Hancip yang ngebagiin, Po.
Oh gitu. Yuk, gratis. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Mana di mana? Dengan daun pandan ini, warga akan mengira beras yang aku jual memang beras yang bagus, bukan beras jelek yang aku oplos dengan sedikit beras yang bagus. Ratmi, mana ini Ratmi ya? Baru nikah, bukannya nyiapin makan siang suami, dia malah ngilang. Beras yang sudah dipakai pemutih sudah kering. Nah, sekarang aku campur dengan sedikit beras yang bagus. Gak bakal ketahuan mana beras yang bagus, mana beras yang jelek. Wanginya juga wangi pandan, bukan wangi pemutih baju lagi. Suara apa itu? Jangan-jangan Ratmi ada di gudang. Apa ini ya? Sayang, kamu lagi ngapain? Aku Jadi selama ini kamu membohongi warga dengan menjual beras oplosan? Aduh, gimana kalau Jaka menceraikan aku gara-gara ini? Maafin aku ya sayang. Cuma dengan cara ini aku bisa kaya. Kamu nggak keberatan kan? Sayang, ya pastilah aku nggak keberatan. Kita ini kan udah suami istri. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku pasti selalu mendukung kamu. Ya? Syukurlah. Kalau begitu kamu bantu aku ya. Ayo. Ya. Sini, aku aja. Sayang, gak usah takut. Gak usah takut ya. Gak usah takut. Jangan kamu usir. Tokek ini yang membuat beras oplosan ini menjadi enak dan laku. Jadi, kamu pakai cara pengasihan tokek? Kalau kamu pakai cara pengasihan tokek, pasti kamu butuh tumbal kan? Aku memberikan tumbal orang di luar kampung sini. Makanya aku tidak dicurigai sama orang-orang kampung di sini. Caranya? Aku memberikan barang calon tumbal kepada tokek. Setelah itu, korban akan menjadi tumbal. Jadi, barang yang dijilat sama tokek tadi itu? Ya, barang seseorang. Tokek itu akan mencari yang mempunyai barang itu dan akan dibikin tumbal. Dan besok, pasti tokoku dijamin rame diserbu pembeli. Oh, ya.
kok ada tokek sih di rumah gua? Gede lagi tuh tokeknya. Hah? Hah? Ini kan cincin gua yang hilang. Tokek lagi? Tenang sayang, itu pertanda tokek pengasihanku sedang mengundang warga untuk berbelanja di toko kita ini. Lihat aja, sebentar lagi toko ini akan ramai dengan pembeli. Assalamualaikum. Dulu. Kenapa? Itu persediaan beras di dapur udah pada mau habis, ya. Jadi sekarang lu anterin temenin Encing beli beras ke tokonya Poratmi. Itu kan jauh. Nah, terus di situ sih. Toko di situ tuh bagus. Semua orang pada belanja di sono. Tuh berasnya tuh wangi, kagak bau. Pulen, bagus. Dia buruan dah ke sono dah. Cing, di situ pan dianterin. Ngapain ayah anterin berarti? Udah. Bawel banget deh. Coba anterin aja, bre. Pusing kepala gua kalau kagak anterin. Ayo buruan. Pokoknya ke tempat beras yang dia sebut tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rokaya, bini gua. Beli beras, Bu. Iya. 2 liter. Iya. Berasnya bagus ya? Iya, pulen. Nggak perah ini. Cepet ya? Iya. Bu, daripada kita beli beras di sini, mendingan kita beli beras di Bu Ratmi aja, Bu. Ayo. Yuk. Berasnya bagus lagi, Bu. Di sini mah jelek. Ya udah, ayo. Halo. Bu, kok pada kabur? Ada apa ya di warung Bu Ratmi? Pilih-pilih aja, Bu. Bagus-bagus sayurnya tuh, segar. Sayur kacang. Dorong. Suara apa tuh? Tahu? Toke ya? Yuk kita beli beras aja ya, Bu, yuk. Daripada kita beli sayuran. Yuk. Loh, kok pada pergi sih? Ya, nggak jadi belanja. Namanya, Bu ya. Ya, makasih ya. Yuk, mari. Ya. Bu, bayar, Bu. Terima kasih. Makasih. Makasih. Makasih ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Po. Makasih ya. Balik lagi ya nanti ya. Iya, Mas. Yuk. Makasih ya. Cop. Iya, Iya. Ini dia nih. Agen beras Ratmi. Iya, kenapa harus dimari sih, Cing? Ini katanya pelayanannya cakep, bagus. Pelayannya? Iya. Bukan pelayanannya. Berasnya bagus. Putih, bersih, wangi, pulen. Terus kalau kita belinya banyak ya, karungan ya, diantar kagak pakai ongkar-ongkir lagi. Bedanya apa ongkar sama ongkir? Ongkos bongkar ya. Kalau ongkir? Ongkos kirim. Maaf. Mau yang ini? Iya, mau 2 karung lagi ya. 2 karung? Diantar kan? Siap. Kagak pakai ongkos-ongkosan, bayar kan ya, gratis kan? Ini dibawa ya, Cop. 2 ya. Iya, 2 ya. Beli 2, ini dibawa aja. Ntar yang karung anterin ya, ke rumah ya. Iya. Semuanya berapa ya?
Semuanya 150, Pok. 150. 150. Bayar? Bayarnya ntar ya di rumah. Boleh, boleh. Ya udah ya. Pulang dulu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Buruan. Wow. Mama sama Amara kemana ya? Apa mereka baik-baik aja? Sampai sekarang mereka belum ada kabar lagi. Reno pasti masih mengkhawatirkan Amara. Kasihan Reno, aku nggak mau mengganggunya. Nadine, tunggu. Tolong Nadine, kamu cepat bebaskan Amara. Reno, berapa kali aku bilang sama kamu kalau aku gak tahu keberadaan Amara dan aku juga gak ada hubungannya dengan masalah itu. Aku gak percaya sama kamu, Nadine. Kalau emang kamu gak ada hubungannya, berarti kamu mau bantu aku untuk mencari Amara. Sekarang juga kita cari Amara. Ayo. Ayo, Nadine. Nadine, Amar hilang di sekitar tempat ini. Dan aku yakin banget, dia disekap nggak jauh dari tempat ini. Amara! 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 Reno sepertinya khawatir banget sama Amara. Kayaknya dia sudah benar-benar mencintai Amara. Astagfirullahaladzim, di saat seperti ini, gak seharusnya aku egois. Amara dalam bahaya. Wajar kalau Reno khawatir. Lagi pula, aku gak mungkin bersama dengan Reno. Nadine, aku yakin banget di sini ada perkampungan warga. Pasti Amara disekap di situ. Tetapi aku gak tahu daerah sini, Reno. Aku takut kesasar. Tapi Nadine, apapun yang terjadi, kita tetap nyari Amara. Jangan-jangan itu pasukan harimau yang mengintai aku. Dan bisa aja tahu-tahu menyerang di depan Reno. Reno, sebaiknya kita pergi dari sini. Aku takut kalau ada binatang buas. Iya, Nadine. Ayo, Nadine, kita pergi dari sini. Ayo. Kok mikirnya begitu sih, Mas? Anak-anakku ya anak-anakmu juga. Iya sayang, aku juga anggap mereka itu udah kayak anak aku sendiri. Tapi kan kamu tahu, mereka itu masih nganggap aku bukan siapa-siapa, masih kayak orang lain. Jangan mikir kayak gitu dong, Mas. Kamu kan udah suamiku yang sah. Iya sih, Ma. Tapi semua harta ini kan punya kamu. Dan aku nggak ada hak apa-apa di sini. Kecuali kalau kamu tuliskan nama aku di surat warisan kamu. Aku yakin pasti mereka nggak akan bisa nyikirin aku. Bener juga sih, sayang. Kalau gitu, namamu akan aku masukkan dalam surat wasiat. Biar anak-anakku tidak macam-macam lagi. Tapi kalau nanti mereka malah menuduh aku yang melayu kamu, ataupun mereka pasti bakal mikir aku yang nyuruh kamu untuk mengubah surat wasiat itu. Biarin aja mereka berpikir yang enggak-enggak. Yang penting Mas sudah punya kekuatan hukum atas semua harta warisan dari aku. Makasih ya sayang. Aku nggak tahu harus membalas kebaikan kamu seperti apa. Mas setia aja sudah cukup. Pasti sayang. Aku akan selalu setia sama kamu.
selamanya. Oh ya, sebentar. Nah, ini surat wasiat dan juga materai. Ya. Kamu harus isi ini dan tanda tanganin di atas materai. Aku akan mewariskan seluruh hartaku kepada suamiku, Jaka. Anak-anakku tidak akan bisa mengganggu gugat keputusanku ini. Kenapa direkam sih, Mas? Nggak apa-apa sayang. Ini tuh cuma sebagai bukti aja kalau kamu nulis surat wasiat ini atas kemauan kamu sendiri dan tanpa ada paksaan dari manapun. Ya. Oh, iya. Aku nggak ada yang maksa kok. Ini atas kemauan aku sendiri. Ya sudah, sini sayang. Aku simpen ya. Nah, kayaknya kamu tuh udah capek ya seharian. Kita istirahat sekarang aja yuk. Baiklah. Loh, Mah, kok kalung ajiannya dibuka? Kalung ini nggak boleh buat tidur. Aku harus bisa mendapatkan bajunya Ratmi. Aku udah dapatkan semuanya. Akhirnya kamu datang juga. Mulai sekarang, aku hanya ingin kamu mengabdi kepadaku. Dan sebagai imbalannya, aku akan memberikan kamu tumbal yang jauh lebih besar dari apa yang sudah Ratmi berikan kamu selama ini. Bagus. Bagus.
Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Dan ini sudah aku siapkan calon tumbal untuk kamu. Mudah-mudahan kamu senang dan kamu mau melancarkan usahaku. Kenapa Toke itu diam saja? Padahal kata Ratmi, kalau Toke nyimbalang orang, maka orang itu akan langsung dijadiin tumbal Toke. Apa jangan-jangan dia nggak mau dikasih tumbal Ratmi? Karena Ratmi yang selama ini ngasih dia tumbal. Ayo, apa yang kamu tunggu? Aku janji, aku akan jadi lebih baik lagi, jauh lebih baik dibandingin Ratmi. Sebentar lagi, aku akan kaya. Aku akan kaya. Sepi temen ya, Jun. Iya, Tok. Oke, memanggil saya. Wow. Ada Bu Ratmi. Oh, ikut ronda kali ya? Ibu Ratmi, apa kabar? Selamat malam, Bu Ratmi. Apa kabar? Wala telah cuek temen. Jangan-jangan ngelintur. Jangan-jangan ngelintur. Ngelindur? Jangan-jangan. Berarti tidur sambil jalan. Wow. Ke atas. Jadi aku harus manjat. Sebentar ya. Wow, tuh, Bu Ratmi tuh. Boleh telah. Bu Ratmi, jangan pendekkan pohon malam-malam begini. Alah telah. Bahaya Bu Ratmi. Ayo kita cari tuh. Ayo berontak. Tuh, Ibu Ratmi. Ayo tunggu Pak. Pak, tunggu. Ratmi. Aduh, Jun. Walau telah. Ayo pendekkan. Pak, turun Pak. Nggak boleh manjat pohon malam-malam Pak. Bahaya. Menurut buku yang pernah Acil baca, kakak boleh manjat pohon malam-malam, bahaya. Nanti ketiba jatuh ke tepuk. Yaudah sekarang lu minta bantuan dulu Pak, gimana? Iya. Komandan, tolong. Iya, tolong. Tolong, Babe. Tolong. Tolong, pala. Kenapa? Apaan? Napas dulu, napas. Acul. Ibu Ratmi. Terus? Pohon. Panjat, aduh. Gimana sih? Acul ibunya Ratmi panjat bener. Acul manjat ibunya Ratmi di pohon. Gimana sih? Acul, manjat Ibu Ratmi. Kenapa? Ngerayu Ibu Ratmi. Turun pohon. Acul ngerayu Ibu Ratmi di atas pohon. Ibu Ratmi naik pohon. Aduh. Parah nih, gue bingung jadi Masya Allah. Ibu Ratmi. Ada apaan? Ibu Ratmi. Masya Allah.
Kok, Kadar, jam berapa ini? Jam berapa? Udah malam. Turun, bercanda aja udah kayak anak-anak, udah tua. Iya, ada-ada aja sih, Pak. Buruan turun, Pak. Ayo turun. Aduh, mudun nih, Bu Nek. Turun, Bu, bahaya. Apa? Lompat. Kagak, Pak. Lu mah ada-ada aja sih, Pak. Kagak. Jangan lompat. Iya, gampang. Aku lompat ya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepripen ge bebencana ini. Mana sih? Kenapa Bu Ratmi harus bunuh diri? Iya ya, kagak wajar begitu ya. Kalau kayak gitu mah kayaknya Matat beban hidupnya berat banget kali, kita mana tahu urusan orang. Ih bang, padahal dia kan baru nikah. Kali aja dia kagak bahagia tuh sama pernikahannya ya. Bisa jadi sih. Udah. Jangan ngomongin orang yang sudah meninggal. Lebih baik mayat Bu Ratmi kita bawa pulang sekarang. Jep, lu tuh sama lu. Ini berdua angkat kaki gak? Hangsep. Yul, buat lo. Iya, lepasin. Awas, jatuh, awas. Assalamualaikum. Jaka, buruan buka pintunya, Jaka. Assalamualaikum. Jaka. Bini lu meninggal tuh. Ratmi, nggak mungkin. Hah? Kagak mungkin bagaimana? Mana sih? Ratmi. Bener, Jaka. Ratmi bangun, Ratmi. Ratmi jangan tinggalin aku. Jaka, lu yang sadar, yang sabar ya. Be, Ratmi meninggal kenapa, Be? Ini Jaka, tadi kebetulan kita lewat di jalan. Iya. Kita ngeliat bini lu kayaknya naik pohon gitu, kayaknya kalap. Udah gitu kagak ngerti bagaimana deh. Malam-malam padahal gugublak ke bawah kayak jatuhin diri, bunuh diri dah kayak. Lompat. Iya, lompat jatuhin. Nggak mungkin, Be. Babe pasti bohong kan? Iya bener, Jaka. Tadi kami lihat sendiri. Istri kamu naik ke pohon, tiba-tiba melompat. Dan dipastikan istri kamu meninggal dengan bunuh diri. Oh, dibilangin kagak mau, ya kan Jun? Iya, udah ngejeplak aja di situ dia tadi. Ratmi bangun, Ratmi. Aku belum bisa bahagiain kamu, Ratmi. Udah. Ya kak, maaf ya, bukannya gue gak mau ikut bela sungkawa. Gue cuma mau nanya aja, emang ada apa sih rumah tangga lu kok kayaknya bebannya di hati berat banget. Ini bini lu sampai begitu nekat. Be, anaknya bilang kalau mereka tuh nggak setuju, Be. Kalau saya tuh nikah sama Ratmi. Ya Oh itu dah, Cuk. Semuanya itu. Makanya mereka tuh nyuruh saya untuk ceraiin Ratmi. Kalau enggak mereka bakal usir Ratmi dari rumah ini, Be. Oh, stres berarti ya? Stres. Ratmi, kenapa kamu nekat kayak gini, Ratmi? Seharusnya bisa dibicarakan baik-baik. Enggak dengan bunuh diri seperti ini, Ratmi. Kalau begitu kita mari sama-sama mendoakan istri kamu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Aku bisa meyakinkan mereka kalau aku nggak terlibat dalam kematian Ratmi. Sekarang, harta Ratmi jadi milikku. Aku akan kaya raya.